Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Tia Nur Anissa dari kelas Farmasi 1B akan menjelaskan tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi merupakan sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang sampai saat ini. Tingkat teknologi dalam membangun modernisasi itu betul-betul sangat dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik di desa-desa yang besar atau maupun di desa-desa yang sangat terpencil. Orang Islam cenderung memandang negatif terhadap modernisasi. Jadi modernisasi itu dianggap sebagai produk barat. Kaum muslim memandang dengan mengikuti peradaban di barat akan menimbulkan sekularisme atau menyampingkan agamanya. Sedangkan orang yang lebih terbuka pada perkembangan zaman, sehingga modernisasi dipandang sebagai sesuatu yang positif tergantung konteksnya apa. Jadi semuanya kembali lagi kepada individunya, apa yang bisa diambil di era modernisasi ini. Islam dan aspek ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Sebab kata Islam itu sendiri dari kata aslama, yang artinya tunduk patuh. Jadi kita tuh harus tunduk patuh terhadap semua ketentuan Allah, dan harus tunduk patuh juga terhadap semua larangan-larangan Allah, harus meninggalkannya. Dalam surat Al-Imran ayat 83 Allah menegaskan bahwa seluruh isi jagat raya ini baik di langit maupun di bumi selalu berada dalam keadaan Islam. Karena agama Islam sendiri itu pedoman hidupnya Al-Quran yang dimana seluruh isinya tentang ilmu. Islam adalah agama yang menjunjung ilmu pengetahuan. Begitu juga ilmu pengetahuan memiliki interaksi dengan agama. Kemajuan zaman, teknologi, ilmu pengetahuan, dan begitu juga ilmu pengetahuan lainnya juga sangat berinteraksi gitu. Kemajuan zaman, teknologi dan arus informasi seakan memperlebar jarak antara ilmu pengetahuan dan agama. Tidak hanya menjunjung tinggi ilmu pengetahuannya saja, tapi dalam Islam juga menjunjung tinggi orang yang berilmu. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi bacalah. Sedangkan kita mengetahui bahwa membaca itu adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Kata itu disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, dan kata asalnya disebut sebanyak 744 kali. Islam adalah agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang berilmu. Tercantum dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berpikir, dan berakal. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Jadi kita itu akan tahu kekuasaan Allah kalau kita itu berpikir gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cabang ilmu pengetahuan. Mungkin ini hanya beberapa saja ya. Yang pertama, Islam dan ilmu pengetahuan alam. Dalam Islam, kita mengenal adanya ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tersirat dalam alam semesta. Sedangkan ayat kauliyah itu ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Islam tidak terlepas dari keberadaan ilmu pengetahuan alam dan dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan tentang ilmu dan kejadian yang menyangkut ilmu fisika maupun biologi. Seperti yang tertera dalam ayat berikut. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 53. Yang kedua, Islam dalam aspek ilmu sosial.
Banyak cabang ilmu sosial yang dipelajari saat ini, dan ilmu-ilmu tersebut juga tercantum dalam Al-Quran. Islam mengenal adanya ilmu ekonomi, politik, sosiologi, dan cabang ilmu sosiologinya. Nah, contohnya itu dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan gitu, bagaimana hukumnya mewaris, hukumnya berdagang, larangan riba yang sangat haram itu, hukum pernikahannya bagaimana gitu. Ketiga, ada Islam dalam aspek ilmu humaniora. Ilmu humaniora adalah ilmu yang menitik beratkan fokusnya pada manusia dan yang menyangkut kehidupan manusia seperti ilmu filsafat, seni, kesejahteraan, kemiliteran, teknologi, dan lain sebagainya. Islam tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam saja, akan tetapi dalam Islam terutama Al-Quran mencakup seluruh aspek ilmu yang berkaitan manusia dan tercantum di dalamnya jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia pada umumnya. Ini Islam dan aspek teknologinya. Iptek merupakan dasar dan fondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern Barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Suatu masyarakat akan bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan iptek. Bisa dimengerti bila setiap bangsa di muka bumi sekarang ini berlomba-lomba serta bersaing secara ketat dalam penguasaan dan pengembangan iptek. Dan diakui bahwa iptek di satu sisi telah memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Namun di sisi lain, iptek telah mendatangkan petaka yang pada gilirannya mengancam nilai kemanusiaan. Perubahan ini sangat cepat, memiliki daya jangkau yang amat luas. Hampir tidak ada segi-segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh perubahan. Di Eropa, sejak abad pertengahan, timbul konflik antara ilmu pengetahuan dan agama. Dalam konflik itu, sains keluar sebagai pemenang. Dan sejak saat itu, sains itu memisahkan diri, gitu. Memiliki wilayah otonomi sendiri untuk berkembangkannya sendiri. Bahkan pada abad 19 dan 18, sains bahkan menjadi agama baru atau agama palsu. Dalam kajian teologi modern di barat, timbul mazhab baru yang dinamakan saintisme. Dalam arti bahwa sains telah menjadi ismu, ideologi, bahkan menjadi agama baru. Namun sejak pertengahan abad 20, terutama setelah terjadi penyalahgunaan iptek dalam dunia perang 1 dan 2, maka banyak pihak yang mulai menyuruhkan perlunya integrasi ipteknya gitu. Pembicaraan tentang iptek mulai dikaitkan dengan moral dan agama. Hingga sekarang dalam kaitan ini, keterkaitan iptek dengan moral diharapkan bukan hanya pada aspek penggunaannya saja, tapi juga pada pemilihan objek dan metodologinya sekaligus. Di negara ini, gagasan tentang perlunya integrasi pendidikan IMTAK dan iptek ini sudah lama digulirkan oleh B.J. Habibie. Adalah orang pertama yang menggagas integrasi IMTAK dan iptek. Hal ini selain karena adanya problem dikotomi antara apa yang dinamakan ilmu sains, ilmu agama, juga disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pengembangan iptek dalam sistem pendidikan kita tampaknya berjalan sendiri tanpa dukungan asas iman dan takwa yang kuat, sehingga pengembangan dan kemajuan iptek tidak memiliki nilai tambah dan tidak memberikan manfaat yang cukup berarti bagi kemajuan dan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena sejauh ini sistem pendidikan kita tidak cukup mampu menghasilkan Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan secara akademik itu banyak orang yang berakademik bahkan melakukan kesalahannya itu yang akademik gitu. Berarti mereka itu hanya tahu ilmu dunianya saja, tapi ilmu akhiratnya tidak terpakai gitu. Ada 4 alasan kenapa IMTAK dan IMTEK itu diperlukan. Yang pertama, memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Terus yang kedua, pada kenyataannya IMTEK yang menjadi dasar modernisme itu telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik. Terus yang ketiga, dalam hidupnya itu manusia itu tidak hanya butuh kebutuhan jasmani saja, tapi dalam kebutuhan surgawinya gitu, untuk menunjang nanti kehidupan di akhirat yang sesungguhnya itu. Terus yang keempat, IMTAK menjadi landasan dan dasar paling yang kuat yang akan mengantarkan manusia menggapai kehidupan hidup yang bahagia.
Ini ada dampak positif dan negatif iptek. Dampak positifnya, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di belahan dunia manapun. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Di samping keuntungan yang kita peroleh, ternyata kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif, antaranya penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu, penggunaan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal seperti penipuan, terbentuknya sikap konsumtif, menumbuhkan sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri, fitnah, dan sikap antisosial. Yes. Islam dan aspek budaya. Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi, karena dalam keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Tetapi perlu diperhatikan, keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak dapat diubah, sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Baik agama maupun kebudayaan sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam mensikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Misalnya dalam menyambut anak yang baru lahir, bila agama memberikan wawasan untuk melakukan akidah untuk penebusan anak tersebut, sementara kebudayaannya yang dikemas adalah dengan dalam marhabaan dan bacaan berjanji, memberikan wawasan dan cara pandang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendoakan kesalahan anak yang baru lahir agar sesuai dengan harapan ketuhanan dan kemanusiaan. Selektif akan budaya yang masuk dari luar seperti budaya barat gitu. Apalagi di zaman saat ini yang sangat mudah mengakses internet tanpa batas. Kemudian sekarang ini mudah mengakses internet baik yang positif maupun yang negatif gitu. Contohnya dalam hal berpakaian gitu. Banyak sekali yang mengikuti kebiasaan budaya barat seperti mewarna rambut, memberi warna pada mata gitu supaya terlihat seperti orang-orang barat. Gaya barat tentunya dalam konteks Islam banyak sekali yang menyimpang dari ajaran agama. Pengaruh budaya barat sangat merugikan dan meresahkan karena dapat merusak moral anak bangsa. Budaya barat juga berpengaruh besar terhadap akidah Islam, seperti dalam hal beretika dan berperilaku sopan. Jadi kita satukan budaya yang ada di Indonesia dengan agama di Indonesia. Apalagi untuk umat muslim, kita satukan perilaku dan kebiasaan kita dengan syariat Islam. Seharusnya kita bisa lebih sadar bahwa kita sebagai umat Islam punya budaya dan budaya itu harus dilestarikan gitu. Bukan malah kita berpaling ke budaya barat gitu. Yang paling utama kenapa kita harus berpegang teguh dengan syariat Islam agar kita itu terhindar dari dosa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Islam dalam aspek sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Islam sangat menekankan pentingnya kajian mengenai manusia karena manusia sebagai hamba Allah akan selalu berkaitan dengan sesama manusia lain dalam kehidupannya. Termasuk ilmu sosial ada seluruh kegiatan masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas untuk kegiatan keperluan sesama manusia. Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dan muamalah dalam arti luas. Keterkaitan agama dengan kemanusiaan menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan pada zaman ini. Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyang, kebangsaannya, warna kulit, dan jenis kelamin. Kualitasnya dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaannya yang ditujukan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Mengenal di sini berarti agar antara manusia satu dengan yang lainnya itu melakukan hubungan atau bermuamalah, bekerja sama, saling tolong-menolong, serta menciptakan kehidupan sosial yang baik.
belasan abad yang lalu, Islam telah dating sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, antara urusan ibadah dan urusan muamalah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Kemudian ketika kita membandingkan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam lebih menekankan urusan muamalah dibandingkan urusan ibadah dalam arti khusus ya. Islam lebih memperhatikan hubungan sosial dibandingkan kehidupan ritual. Dalam arti yang luas, Islam merupakan agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai tempat mengabdi kepada Allah. Namun pada arti yang lebih khusus, muamalah jauh lebih luas dibandingkan ibadah. Islam sebagaimana terkandung dalam surat Ali Imran ayat 110 yang memiliki arti sebagai berikut. Kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat yang ditugaskan kepada manusia, menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah. Kita ditegaskan dalam ayat tersebut bahwa kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, tidak pandang bulu. Kita juga diperintahkan untuk selalu mengingatkan dalam hal kebaikan. Kita harus menjadi makhluk sosial yang peduli terhadap sekitar. Taati semua syariat Islam, norma-norma sekitar, agar hidup kita damai, kesejahteraan, terbangun, dan tentunya semoga kita mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan gitu dalam penulisan maupun dari tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.